Oke, selamat sore semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa yuk bersama-sama lagi secara online dan saya juga bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sharing. Nah, jadi sore hari ini kita akan sharing tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Mungkin ini sudah menjadi hal yang biasa yang kita dengar begitu. Tapi kita juga penting ketahui sebenarnya manusia sebagai gambaran rupa Allah itu seperti apa ya gitu. Jangan sampai sebagai seorang Kristen kita juga tidak memahami arti sebagai gambar dan rupa Allah itu seperti apa. Nah, untuk lebih lanjutnya saya mohon teman-teman bisa fokus supaya kita bisa sama-sama saling memahami arti dari manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jika nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya setelah slide ini selesai ya gitu. Jadi mungkin bisa disiapkan catatannya supaya nanti ada yang mau ditanyakan tidak kelupaan. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Apa sih artinya manusia sebagai gambaran rupa Allah itu? Nah, jadi saya untuk mempersiapkan slide ini kan searching ya gitu. Jadi dalam hasil yang saya searching jurnal itu, dalam sebuah jurnal dia mengatakan gambar dan rupa atau dalam bahasa aslinya dikatakan Selem dan Demut, itu dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 7 untuk gambar dan Yakobus 3 ayat 9 untuk rupa dipakai secara bergantian dalam Alkitab. Nah, jadi dari sana kita bisa katakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Selem dan Demut gitu. Jadi antara gambar dan rupa sendiri sebenarnya ya sama aja gitu. Itu yang saya dapat ya. Misalkan nanti teman-teman coba searching mungkin ada perbedaan gitu dalam pembahasan oleh ahli ahli teologi lain gitu. Nah, sementara kalau saya searching di KBBI, gambar itu sendiri artinya tiruan barang, orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas gitu. Jadi ya gimana kita menggambar gitu kan. Misalnya teman-teman ada yang punya hobi menggambar. Nah, menggambar itu kan ya ada medianya. Ya kira-kira seperti itulah yang artinya gambar. Sementara rupa itu saya lihat juga di KBBI katanya keadaan yang tampak di luar pada lahirnya. Maksudnya itu hmm, mungkin kita bisa buat ke bahasa yang sederhana ya. Ih, Julius ini mirip ya sama adiknya gitu. Julius ini serupa ya dengan adiknya kayak gituan. Jadi rupa itu eh, ya sering sering di apa disebutkan ih serupa mirip kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau pembahasan kita hari ini kalau kita mau pakai bahasa Indonesianya mungkin jadi lebih tepatnya apa artinya manusia sebagai rupa Allah gitu. Nah gitu. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaannya apa artinya manusia sebagai rupa Allah? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Hmm, dalam hal apa manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah? Kita mau buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari sini kadang juga masih ada yang bingung gitu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Loh, kan Allah berfirman, terus
baiklah kita ini siapa gitu kan. Nah, secara orang Kristen kita tahu bahwa Allah kita itu Tritunggal. Jadi ada Allah, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ada Allah, ada Yesus, dan ada Roh Kudus gitu. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini itu dalam hal apa ya manusia sebagai rupa Allah? Ya, dalam hal untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 ini Tuhan mau kita itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan juga ternyata atas seluruh bumi gitu. Oke, kita lanjut. Nanti mungkin saya akan berdalam lagi tentang hal ini. Tapi di sini yang saya dapat ternyata Tuhan itu mau kita untuk berkuasa atas seluruh bumi, ya. Nah, tadi kan pertanyaannya dalam hal apa manusia itu memiliki kesamaan dengan Allah. Yang pertama itu menurut Holtz, manusia dan Allah itu memiliki kesamaan rohani. Kenapa sih dibilang manusia dan Allah itu memiliki kesamaan rohani? Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh gitu. Dan di dalam manusia juga ada roh. Sekarang pertanyaannya, roh itu apa gitu? Nah, sebenarnya saya juga bingung menuliskannya. Cuman jurnal yang saya baca itu menyebutkan bahwa roh adalah unsur yang mampu bernalar, bersifat moral, dan berkehendak bebas. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini saya tuliskan unsur itu, roh itu dalam tanda petik unsur gitu. Karena juga saya bingung mau tuliskan apa ya. Jadi, ya, roh itu sesuatu yang mampu bernalar, bersifat moral, dan berkehendak bebas. Gitu. Sama kan kayak kita itu mampu bernalar. Maksudnya bernalar itu kita itu mampu berpikir, melakukan sesuatu. Kita pikirkan dulu baru kita lakukan kayak gitu. Terus bersifat moral itu artinya kita tahu sesuatu itu baik atau enggak kayak gitu. Terus berkehendak bebas itu maksudnya kita bisa pilih untuk melakukan sesuatu itu tanpa ada yang atur gitu. Jadi kalau misalnya saya mau pergi ke gereja, ya saya pergi ke gereja karena suka saya gitu. Misalnya saya mungkin mau kuliah, ya suka saya mau kuliah atau enggak gitu. Jadi di situ ada itulah hal-hal yang sebenarnya persamaan antara manusia dengan Allah, ada unsur roh. Nah, karena faktor kesamaan ini, karena manusia itu mempunyai roh dan Allah itu adalah roh, maka inilah yang menjadi dasar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah gitu. Kalau kita pernah dengar lagu atau pernah dengar perkataan, doa adalah jembatan manusia kepada Allah. Maksudnya cara atau media yang manusia bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, dasarnya itu supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, ya karena dalam manusia itu ada roh dan Allah itu adalah roh. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita baca dari Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Nah, dan telah mengenakan manusia baru, maksudnya itu adalah kita, Tuhan berikan manusia baru. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka rupa Allah dalam diri manusia itu rusak gitu. Sehingga Tuhan itu, kita tahu ya, Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka di saat yang sama Tuhan itu menebus dosa kita dan memberikan kita kemampuan baru gitu untuk menjadi manusia baru. Nah, manusia baru kita itu yang kemudian nanti terus diperbaharui. Berarti yang maksudnya terus nggak ada hentinya gitu. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, kita kan mungkin sering lihat ya, ada misalnya mungkin bapak rohani atau orang Kristen juga, maksudnya walaupun kita tahu dia Kristen gitu, tapi masih banyak pengetahuan tentang pencipta, tentang Tuhan Yesus, tentang bagaimana seharusnya hidup, yaitu masih ada yang salah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini semua masih dalam proses itu ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menganugerahkan kita hidup yang baru, dan kemudian kita disebut sebagai manusia baru. Secara terus-menerus kita diperbarui gitu. Selama kita hidup, kita terus diperbarui sampai pada akhirnya nanti kita bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang pencipta kita kayak gitu. Selanjutnya, segambar dan serupa dengan Allah itu, kesamaan selanjutnya itu dalam hal moral. Nah, berbicara tentang moral ini, kayak saya bilang tadi, kita tahu mana sih hal yang baik, mana sih hal yang nggak baik, gitu. Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia itu dilengkapi dengan kebenaran dan kekudusan. Artinya dilengkapi bukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tetapi sesuatu yang diberikan, ditambahkan gitu. Sama misalnya kalau kita seduh teh mungkin ya. Jadi ada gelas gitu, terus karena kita tuangkan air, kemudian kita masukkan bubuk teh gitu. Jadi untuk menjadi teh, maka kita menambahkan bubuk teh kan ke dalam suatu gelas yang berisi air gitu. Jadi sama seperti bubuk teh yang ditambahkan supaya air menjadi teh yang kita konsumsi ya. Nah, begitu juga sebenarnya kebenaran dan kekudusan adalah sesuatu yang ditambahkan kepada manusia kayak gitu. Dalam Efesus 4 ayat 24 mengatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika manusia diciptakan itu, memang manusia diciptakan secara tidak berdosa dan juga kudus kayak gitu kan. Tetapi walaupun manusia diciptakan secara tidak berdosa, tetapi manusia mungkin untuk melakukan kesalahan. Makanya ada satu kutipan yang saya kembali tuliskan di sini, manusia diciptakan bukan saja sebagai manusia yang tidak berdosa secara negatif, tetapi juga sebagai manusia yang kudus secara positif. Jadi ketika manusia diciptakan itu, Tuhan itu bukan ciptakan manusia sebagai robot yang semuanya diatur gitu. Kalau misalnya kita punya
AC, terus ada remote-nya. Kita bisa atur suhu AC itu mau suhu berapa, kecepatannya seperti apa, kayak gituan. Jadi ada controllernya yang bisa mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa gitu. Sementara Tuhan itu menciptakan manusia bukan kayak gitu, diatur segalanya, bukan. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu sedemikian rupa dan dikasih kehendak bebas mau lakukan hal yang baik atau yang enggak gitu. Ada aturan kamu mau laksanakan atau enggak gitu. Nah itulah menurut saya juga kayak wah luar biasa sekali ya Tuhan kita itu. Dia enggak bikin kita kayak robot gitu. Coba hidup kita kayak robot, rasanya berat sekali gitu. Maksudnya coba aja kita perhatikan AC ya, dia atur terus kehidupannya kayak gitu. Sementara Tuhan menciptakan kita nggak kayak gitu. Nah, berbicara tentang ketulusan, karena tadi saya bilang kesamaan moral itu manusia dilengkapi dengan kebenaran dan ketulusan. Nah, di artikel yang saya baca, dia mengatakan bahwa ketulusan mula-mula itu diartikan sebagai kecenderungan kasih sayang dan kehendak manusia ke arah pengetahuan rohani tentang Allah dan hal-hal tentang Allah meskipun disertai kesanggupan untuk salah pilih. Jadi ketulusan itu bukan berarti keadaan sepenuhnya yang tidak berdosa gitu teman-teman. Keadaan yang wah yang dia lakukan itu baik sekali, nggak pernah ada salah gitu ya. Bukan. Tapi ketulusan mula-mula itu ya kecenderungan, maksudnya kebanyakan dia melakukan hal-hal yang ke arah ke situ gitu, walaupun tidak sepenuhnya. Jadi kecenderungan kasih sayang, kayak manusia itu tipikalnya maunya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan gitu. Apa yang dipikirkan ya tentang Allah kayak gitu. Nah, konsep yang saya pikir juga jangan sampai disalahkan ketika kita bilang berpikir tentang Allah, bukan berarti kita nggak berpikir tentang manusia ya. Karena kan kita diciptakan Tuhan sebagai manusia dan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah sesuai firman Tuhan. Jadi ketika kita juga memikirkan teman-teman kita, kita berniat misalnya untuk membantu teman-teman kita ya secara tidak langsung di situ juga sebenarnya kita sedang memikirkan Allah kayak gitu teman-teman. Maksud aku itu yang dalam pemikiranku ya. Jadi ketika kita juga sebenarnya menolong saudara-saudara kita, di situ juga kita menunjukkan ketulusan kita, kasih sayang kita kepada Allah kayak gitu. Jadi menurut aku konsep-konsep kayak gini juga penting. Jangan sampai kita pikir memuji Tuhan itu ya harus berdoa, maksudnya hanya berdoa saja gitu, hanya datang ke gereja saja, enggak. Termasuk ketika kita membantu teman-teman kita, itu pun cara kita mengasihi Allah, itu pun cara kita menunjukkan bahwa dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah gitu ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu matematikawan gitu, namanya Blaise Pascal. Dia pernah ngomong sama saya gitu. Dia bilang, nah itu dalam hati manusia itu tahu nggak selalu ada ruang kosong yang akan selalu terasa kosong sampai ruang itu terisi dengan kehadiran Tuhan. Nah jadi kebanyakan manusia itu selalu mencari kesenangan gitu untuk apa ya, karena dalam hatinya itu selalu ada kekurangan sedikit. Mana kayaknya ada sesuatu yang kurang ini dalam diriku gitu. Jadi mungkin dilampiaskan dengan membeli barang-barang mewah atau makan makanan yang enak gitu kan, atau membeli barang-barang yang berkaitan dengan hobinya dan segala macam. Tapi Blaise Pascal ini bilang dalam hati manusia itu ada ruang kosong dan kekosongan itu akan penuh ketika terisi dengan kehadiran Tuhan, kira-kira gitu loh teman-teman. Jadi ketika
kalian merasa, aduh kayaknya ada yang kurang yang dalam diriku, dan kalian mungkin sudah coba untuk misalnya isi ya dengan masak-masak mungkin, atau dengan belajar gitu kan, yang senang belajar, atau yang main musik, dengar-dengar musik kayak gitu kan, tapi kok kayak masih ada yang kosong lah, kosong ya gitu. Nah, Blaise Pascal bilang kosongan dalam dirimu itu akan terasa terpenuhi ketika kamu datang sama Tuhan kayak gitu. Nah, dan saya pikir ini ada benarnya juga sih kayak gitu, karena memang kan dia pencipta kita gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang, cobalah ngomong sama pencipta kita ya, tentunya melalui doa kita yang di waktu-waktu saat teduh kita, ngomonglah sama Tuhan gitu, supaya kekosongan dalam diri kita itu, dalam hati kita itu bisa terpenuhi kayak gitu. Selanjutnya, kesamaan antara manusia dan Allah itu dalam hal kesamaan sosial. Kenapa bisa dibilang kesamaan sosial? Karena kita tahu Allah kita itu Tritunggal. Jadi mereka pun memiliki sifat sosial gitu. Satu dengan yang lainnya, pribadi antara satu dengan yang lainnya saling mengasihi, antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus gitu. Nah, jadi dari sini juga dasar, menurut saya juga ya, dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu karena kasih Tuhan itu saking besarnya, dia mau limpahkan gitu kasihnya itu kepada sesuatu hal yang lain. Makanya Tuhan itu juga menciptakan manusia yang menjadi sasaran kasihnya Allah gitu. Tapi karena tadinya dasarnya manusia itu diciptakan karena kasih Allah terhadap ketritunggalannya, diciptakanlah manusia. Karena diciptakannya manusia itu, disitu juga tertransfer gitu kepada manusia hal sosial tadi, untuk juga mengasihi gitu. Makanya manusia juga cenderung mengasihi samanya, maksudnya mengasihi sama mungkin pertama kayak ayah mengasihi anaknya, ibu mengasihi anaknya, anak mengasihi ayahnya, anak mengasihi ibunya, anak-anak mengasihi saudaranya, kayak gituan. Jadi ada hal sosial, satu dengan yang lain saling membantu kayak gitu, saling membutuhkan juga kayak gituan. Maka dari situ hal sosial juga menjadi kesamaan antara Allah dengan manusia. Nah, dari pembahasan kita tadi, saya buat kesimpulan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang mulia gitu. Manusia itu adalah sesuatu yang unik gitu. Jadi saya adalah seseorang yang unik yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yus seseorang yang unik yang diciptakan Tuhan. Julius dan juga teman-teman yang lain, Lydia, Kak Lisa, orang-orang yang Tuhan ciptakan secara unik kayak gitu. Ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi-pribadi kita gitu. Terus kita ini juga adalah pembawa gambar Allah gitu. Nanti bisa dibaca ya dari 1 Korintus 11 ayat 7. Bisa dibaca juga ya, di layar. Kita itu sebagai pembawa gambar Allah, dan tadi juga dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu memberikan kita kuasa gitu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi ya, yang saya pikir ketika Tuhan kasih kita kemampuan yang luar biasa untuk melakukan yang luar biasa, kok kita nggak gunakan itu kayak gitu? Kok kita merasa diri kita minder, merasa diri kita nggak mampu, padahal kita punya kemampuan itu gitu. Nah, jadi dari pembahasan kita hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk ayo lakukan hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lakukan kayak gitu.
Jangan selalu merasa rendah, aduh saya nggak mampu, aduh saya ini kan orang yang berasal dari kampung, saya itu kan orang yang berasal dari pedalaman, jadi saya itu nggak bisa kayak gituan. Tidak teman-teman, kita jauhkan hal yang seperti itu. Kita tunjukkan kalau kita itu mampu, karena kita itu anak-anak Allah yang telah ditebus oleh kematian Yesus Kristus yaitu. Jangan sampai kita merasa minder, kita merasa kita nggak bisa kayak gitu. Selalu berpikir positif, saya bisa gitu. Karena dalam diri saya ada kuasa yang Tuhan berikan kayak gitu loh. Di Kejadian 1 ayat 28 juga bilang manusia itu memiliki kualitas untuk menguasai segala ciptaannya yang lain. Nah, ya itu yang tadi saya bilang, kita itu punya kuasa dan kita nggak boleh sia-siakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita kayak gitu ya. Termasuk kuasa yang Tuhan berikan itu untuk menghakimi dunia dan menghakimi malaikat, yaitu menghakimi malaikat ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang saya mau tekankan adalah kita itu orang-orang yang luar biasa loh yang Tuhan ciptakan, dan tentunya ketika Tuhan sudah berikan kita kemampuan yang luar biasa itu, tentu Tuhan pengen kita tunjukkan gitu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan gitu. Masa sih misalnya kita beli sesuatu, kayak saya misalnya beli HP, masa sih HP yang saya beli itu saya nggak gunakan untuk keperluan-keperluan yang luar biasa yang saya bisa gunakan kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Maksudnya uh, ketika diciptakan sesuatu hal yang baik, tentu kan keinginannya hal baik ini ya untuk melakukan hal yang baik juga gitu, bukan untuk suatu hal yang jahat. Misalnya ini laptop ini kan diciptakan ya ini untuk presentasi, mungkin untuk belajar gitu. Nah, orang yang menciptakan ini kan pengennya laptop ini ya digunakan untuk hal seperti itu, bukannya dipakai misalnya, katakanlah tadi ini laptop ya, laptop ini bukan keperluannya tadi untuk presentasi dan segala macam, bukannya laptop ini dipakai untuk mukul kepala orang kayak gitu. Jadi untuk digunakan uh, untuk sesuatu keperluan sesuai tujuannya diciptakan kayak gitu. Nah, kita pun begitu teman-teman, Tuhan menciptakan kita ada tujuannya untuk berkuasa kayak gitu. Tuhan itu memberikan kita kemampuan itu untuk apa? Untuk kita gunakan. Nah, jadi mari kita gunakan kemampuan yang Tuhan telah berikan itu kepada kita, supaya dengan cara itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin kayak gitu yang bisa aku sharingkan, semoga bisa memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi pertanyaan via Zoom. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.